Inilah masa depan kita. Yap, manusia sudah berhasil menduduki Mars dan bulan. Masalah kelebihan populasi dan kelaparan di bumi sudah terpecahkan. Tapi nggak lama lagi, ancaman baru membayangi planet kita. Maaf, planet-planet kita dan juga bulan. Begini, para ilmuwan telah menemukan bahwa dalam 150 tahun, matahari akan meledak dan menghancurkan seluruh tata surya. Ya ampun, kita punya cukup waktu untuk membangun armada pesawat antariksa besar dan mengevakuasi semua orang. Tapi waktu ini nggak cukup untuk menciptakan lompatan antariksa kayak di film fiksi ilmiah. Sudah lama kita tidak menemukan planet baru yang mungkin layak huni, dan planet terdekat yang ada, jaraknya beberapa juta tahun perjalanan. Nggak ada pilihan lain, manusia dievakuasi ke pesawat antariksa raksasa dan perjalanan super panjang pun dimulai. Beberapa dekade telah berlalu, kita meninggalkan tata surya dan melihat matahari kita meledak. Terjadi ledakan besar, lalu hening. Nggak ada lagi cahaya, cuma bintang-bintang kecil jauh dan kedalaman antariksa yang pekat dan tak terbatas. Semua pesawat berada dalam mode autopilot yang sama dan nggak akan keluar jalur apapun yang terjadi. Meski semua orang di dalamnya menghilang, pesawat itu akan tetap sampai ke tujuannya. Jadi, sisi baiknya, manusia akan bertahan selama jutaan tahun lagi. Sisi negatifnya, karena waktu yang dihabiskan untuk transportasi antariksa ini, kita bakal kelihatan berbeda, jauh berbeda. Pesawat yang tiba di planet baru akan dipenuhi biomasa berdenyut tak berbentuk yang duduk di dalam eksoskeleton logam. Begini prosesnya. Tulang di luar angkasa makin melemah, begitu juga otot. Karena tidak ada gravitasi, tubuhmu tidak mengalami tekanan apapun untuk membuatnya tetap berfungsi normal. Astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS) melakukan banyak olahraga agar otot mereka tidak melemah. Oke, kembali ke cerita tadi. Ada pusat kebugaran dan mesin spesial yang meniru gravitasi di setiap alat transportasi antariksa. Tapi untuk menghemat energi, alat ini cuma dinyalakan beberapa jam per hari. Sayangnya, mau seberapa keras pun kita berolahraga, di luar angkasa itu nggak bakal cukup. Setelah 100 tahun pertama, tulang manusia menjadi sangat rapuh, sehingga apapun yang bersifat fisik bisa menyebabkan cedera. 100 tahun berikutnya, orang-orang kehilangan kemampuan untuk berdiri dengan dua kaki, tapi itu bukan cuma karena tulang yang lemah. Setelah bertahun-tahun dalam gravitasi nol, tubuh manusia berubah banyak. Ada satu masalah besar, orang-orang kehilangan keseimbangan. Kalau berusaha berdiri, kamu akan jatuh begitu saja. Kapten pesawat membongkar mesin gravitasi. Toh sudah tidak berfungsi. Semua peralatan olahraga di sana pun sudah dibongkar sejak lama dan digunakan sebagai suku cadang pesawat. Kurangnya gravitasi bukan cuma membuat manusia lebih lemah, tapi juga lebih tinggi. Tulang belakang butuh gravitasi agar tetap stabil, dan kini semua cakram tulang punggung sudah meregang. Manusia mulai kelihatan mirip mainan tiup. Semua orang diberikan lengan dan kaki mekanis yang harus dipakai untuk beraktivitas. Merawat mesin, membersihkan kamar, membuang sampah keluar angkasa, mengangkat barang apapun, semuanya harus dilakukan dengan lengan dan kaki mekanis ini. Waktu berlalu dan orang-orang menjadi makin tidak berdaya. Untungnya, setelan mekanik ini terus membaik. Sejak matahari hancur, mata manusia pun mengalami kesulitan. Di dalam pesawat, matahari diganti dengan cahaya buatan khusus yang juga mengeluarkan vitamin D. Karena secara keseluruhan cahaya jadi jauh lebih sedikit, pupil kita menjadi lebih lebar. Kemudian, setelah beberapa abad, penglihatan mulai memburuk. Tapi masalah ini dipecahkan dengan teknologi. Ada lensa buatan yang memperbesar cahaya dan mencegah manusia menjadi buta total. Pesawat didesinfeksi setiap hari untuk menghentikan bakteri dan mikrob berkembang biak. Tapi dengan begitu, sistem kekebalan manusia juga tidak perlu melawan penyakit apapun. Manusia pun lantas tidak bisa melawan apa-apa. Bahkan pilek biasa saja bisa berakibat fatal. Untuk sekarang, semua aman-aman aja, nggak ada kuman atau apapun di dalam pesawat. Tapi apa yang akan terjadi nanti di perjalanan? Di pesawat, jutaan tanaman tumbuh di rumah kaca khusus dengan air dan sinar ultraviolet. Tanaman ini menghasilkan oksigen dan menyebarkannya ke seluruh kapal. Tentu saja, oksigen yang ada nggak cukup untuk menyuplai jutaan orang, tapi setidaknya membantu untuk mengingat planet yang pernah kita tempati. Setelah berabad-abad hidup di pesawat antariksa, manusia telah beradaptasi dengan kondisi baru ini dan hampir berhenti bernapas. Paru-paru hampir hilang total dan manusia mengembangkan cara lain untuk mendapatkan oksigen dari air misalnya, atau tangki oksigen cair, dan lain-lain. Kita berubah jadi spesies baru. Tapi ada sisi positifnya. Rekayasa genetika berkembang setiap tahunnya. Setelan pendukung kehidupan lengkap diciptakan. Perangkat ini membantu gerakan, kekuatan, kecepatan, penglihatan, pendengaran, dan
dan bahkan suara kita. Suara kita sekarang jadi makin lemah sampai-sampai cuma bisa berbisik. Untungnya, setelan ini punya mikrofon dan speaker internal. Nggak ada lagi makanan, cuma ada cairan yang dibuat khusus. Setelah sekian lama berada di luar angkasa, perut manusia nggak lagi bisa mencerna apapun. Mau segenggam kacang atau sekeping biskuit, lupain deh. Awalnya, makanan luar angkasa khusus punya banyak cita rasa, tapi seiring waktu, orang-orang lupa kayak apa rasa makanan-makanan ini. Akhirnya, perasa pun tidak ditambahkan lagi. Dan karena makanan baru yang hambar ini, reseptor lidah berhenti bekerja. Tak lama, manusia kehilangan semua indera perasa. Bagi sebagian orang, hidup ini tak tertahankan. Tapi mereka punya pilihan. Mereka bisa masuk ke kapsul kriogenik selama jutaan tahun. Lalu, mereka hanya perlu menunggu pencairan cepat saat pesawat akhirnya tiba. Tapi dibekukan selama itu sangatlah berisiko. Tak ada jaminan bahwa pesawat ini nggak akan menabrak meteorit besar atau objek lain yang lebih buruk. Orang-orang mulai mengambil pendekatan yang berbeda. Mereka mengunggah akal mereka ke komputer pusat. Ini lebih aman dan nggak butuh banyak daya. Dan saat bangun, kamu bisa mendownload pikiranmu ke setelan manusia baru yang sudah dimodifikasi. Beberapa orang memutuskan untuk tetap terjaga dan menjalani kehidupan yang normal. Ribuan tahun berlalu, lalu jutaan. Manusia kelihatan sangat berbeda sekarang. Semua anggota badan kita sekarang buatan dan exoskeleton yang kita pakai dikendalikan oleh kekuatan pikiran. Dengan berlalunya tiap milenium, lengan, leher, kaki, dan tulang belakang semuanya makin kecil. Tulang rapuh perlahan larut dan hilang. Mata, hidung, dan mulut menghilang. Otak tidak lagi dilindungi tengkorak, hanya dibalut oleh kulit lembut. Hanya akal kita yang tersisa. Saat ini, manusia adalah robot kuat berteknologi tinggi yang diperintahkan oleh kantong kecil berdenyut berisi otak. Sudah sekian juta tahun sejak manusia meninggalkan bumi, semua penghuni pesawat sudah lupa bahwa spesies mereka lahir di planet bergravitasi. Sejarah kehidupan bumi sudah menjadi mitos, legenda kuno. Kebanyakan orang percaya pesawat ini adalah rumah mereka sejak dulu. Itu sebabnya, saat manusia akhirnya sampai di tujuan, nggak ada yang termotivasi untuk turun dan berjalan-jalan. Kehidupan di planet baru yang tak dikenal ini terasa merepotkan dengan pakaian luar angkasa, gravitasi, udara, bakteri, kuman. Butuh beberapa ribu tahun evolusi lagi agar umat manusia terbiasa dengan kondisi baru ini. Untungnya, manusia punya senjata rahasia, teknologi. Saat ini semua manusia sudah di-download dari komputer pusat ke setelan robot baru. Manusia menghadapi pilihan, turun dari kapal dan menjadikan planet ini rumah baru mereka atau tinggal dan tetap di kapal. Mereka yang tinggal di kapal berangkat keluar angkasa lagi untuk menjelajahi galaksi dan mencari dunia baru. Orang-orang yang memutuskan untuk tinggal di planet baru harus beradaptasi dengan kondisi baru. Situasi di sana sangat berbeda dari bumi. Kepadatan udaranya berbeda, pola cuacanya berbeda, dan ada unsur kimia baru yang aneh. Perlu jutaan tahun lagi sebelum robot otak berubah bentuk. Suatu hari, keturunan manusia jauh ini akan ingin meneliti asal-usul mereka. Mereka akan menciptakan pesawat yang bisa melompati ruang dan waktu. Penelitian akan membawa mereka kembali ke masa lalu yang jauh, ke planet bumi yang kecil, ke masa sekarang. Mungkin kedengarannya aneh, tapi bayangkan kalau besok ada yang mendarat di halaman belakangmu dan mereka adalah keturunanmu dari masa depan. Orang-orang yang tinggal di pesawat mungkin akan menemukan planet baru dan memutuskan untuk tinggal di sana. Tubuh mereka akan berubah dan beradaptasi juga. Jadi, dalam miliaran tahun, alam semesta akan dihuni oleh berbagai makhluk menakjubkan yang semuanya punya satu kesamaan. Mereka semua dulunya adalah manusia. Berapa banyak sih orang yang kita butuhkan untuk menciptakan peradaban baru dan bukan di bumi ya, tapi di Mars dan dalam kondisi yang terbatas. Kalau kita membuat koloni ini dan mengirim mereka ke sana, masalah apa yang akan mereka hadapi? Bagaimana mereka bisa bertahan hidup di tempat yang sangat jauh dari bumi tanpa bantuan apapun? Sebuah penelitian ilmiah terbaru menjelaskan pertanyaan-pertanyaan ini. Yuk kita lihat. Baiklah, jadi kamu ingin mengkolonisasi Mars kan? Ini bukan tugas yang mudah. Mars adalah planet terjauh keempat dari matahari dan planet terbesar ketujuh di tata surya. Si merah yang kesepian ini sangat mirip dengan bumi kita. Selain itu, sebelum menjadi gurun yang gak terbatas, Mars mungkin saja terlihat seperti bumi sekarang. Jutaan tahun lalu, di sana ada air, lautan, tumbuhan, dan siapa yang tahu, mungkin bahkan kehidupan. Alangkah baiknya kalau kita mengembalikan semua benda-benda keren ini ke sana.
Nggak heran kita sudah membicarakan kolonisasi planet ini sejak lama. Sekarang, SpaceX mengklaim pesawat ruang angkasa antar planet yang mereka usulkan dapat mengantarkan 100 orang ke Mars. Pemilik perusahaan ini, miliarder Elon Musk, ingin menciptakan armada yang bisa menyediakan sumber daya yang konstan ke Mars. Tapi seberapa realistis semua fantasi ini? Sebenarnya nggak terlalu realistis sih. Sebelum mengirim manusia ke Mars, kita perlu menyelesaikan sejumlah masalah. Misalnya, paparan radiasi yang luar biasa, tanah beracun, gravitasi rendah, suhu rendah, dan semua hal buruk lainnya. Dan ini baru permulaan loh. Setidaknya butuh beberapa dekade untuk membuat kendaraan yang benar-benar bisa mendarat di Mars dan kembali lagi. Tapi mari kita berandai-andai dan membayangkan kalau kita akhirnya memutuskan untuk mengkolonisasi Mars. Apa yang akan terjadi? Baru-baru ini ilmuwan menerbitkan studi baru tentang topik ini. Studi ini berjudul Jumlah Minimum Pemukim untuk Bertahan Hidup di Planet Lain. Penulisnya adalah Jean-Marc Salotti, profesor di Institut Politeknik Nasional Bordeaux di Prancis. Artikelnya diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports dan seperti dugaanmu, penelitian ini mencoba mencari tahu bagaimana kita bisa mengkolonisasi planet lain. Berapa banyak sumber daya yang kita butuhkan, bagaimana koloni ini harus hidup, jenis pekerjaan apa yang harus mereka lakukan, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dan tentu saja, berapa banyak orang yang kita butuhkan untuk semua ini. Mari kita coba menjawab semua itu. Sekarang, bayangkan kita telah memasuki masa depan yang indah. Nggak juga sih, sebenarnya masa depan yang mengerikan. Dalam studinya, Salotti menyatakan kehidupan di bumi terancam oleh suatu peristiwa dahsyat. Jadi, satu-satunya cara bagi umat manusia untuk bertahan hidup adalah pergi ke Mars atau planet lain. Sayangnya, dalam skenario imajiner ini, pengiriman pasokan dari bumi terputus atau bahkan hilang. Sekarang koloni harus menghidupi dirinya sendiri. Nah, kita sudah menemukan banyak masalah nih. Misalnya kita nggak yakin seberapa baik orang-orang di koloni akan bekerja sama. Apakah mereka akan berkomunikasi satu sama lain seperti manusia normal? Akankah mereka berbagi waktu dan sumber daya sebagaimana mestinya? Manusia terus-menerus merusak berbagai hal untuk manusia lain. Aku berani bertaruh, kita harus mengungsi ke Mars karena kesalahan mereka. Namun, kalau kita melupakan hal itu, bagaimana dengan masalah organisasi? Peralatan apa yang kita miliki, apa yang akan kita gunakan untuk mengekstrak sumber daya, keterampilan apa yang akan kita butuhkan, kamu tahu? Siapa yang peduli? Dalam kasus kita, hal-hal ini nggak penting. Yang kita tahu, koloni nggak punya banyak sumber daya dan peralatan awal, dan faktor manusia sama sekali nggak bisa diprediksi. Jadi, peluang untuk bertahan hidup cukup rendah, namun kita harus bertahan hidup. Dalam hal ini, Salotti menjelaskan dua hal yang akan berdampak besar pada kelangsungan hidup kita. Hal-hal ini pada dasarnya adalah variabel dalam persamaan matematika. Yang pertama adalah ketersediaan sumber daya lokal. Pada dasarnya ini berarti air, oksigen, dan segala macam elemen kimia yang berguna. Sumber daya ini harus bisa ditambang dan mudah digunakan. Untungnya kita nggak memulai dari nol karena kita sudah tahu banyak hal tentang Mars. Sumber daya apa saja yang ada di sana, bagaimana sumber daya itu bisa digunakan untuk mendukung kehidupan, pertanian, dan produksi industri. Koloni ini beruntung karena semua ini telah dipelajari di berbagai seminar dan diterbitkan dalam laporan dan buku selama beberapa tahun terakhir. Berkat ini, kita tahu apa yang akan tersedia untuk koloni kita. Sebagai contoh, kita tahu bahwa gas bisa diekstrasi dari atmosfer, begitu juga mineral dari tanah. Di Mars, kita bisa menyediakan bahan-bahan seperti besi, kaca, dan bahkan senyawa organik. Masalah terpenting adalah masa pakai peralatan yang dipergunakan oleh para penghuni baru Mars. Mereka harus mendapatkan bahan sebanyak mungkin sebelum peralatan tersebut rusak. Menjaga peralatan itu dalam kondisi yang baik akan menjadi tugas terpenting. Hal kedua adalah kapasitas produksi atau kecepatan kerja. Kita punya daftar spesifik tentang hal-hal yang perlu dilakukan membuat beberapa alat misalnya. Dan semua ini harus diproduksi dalam jumlah yang cukup sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Salotti bilang yang paling penting adalah faktor berbagi.
Bayangkan satu orang mencoba bertahan hidup di Mars. Dia harus melakukan semua tugas sendirian, menemukan atau membangun sistem sendiri untuk memasok air minum, oksigen, dan pembangkit listrik. Kita sudah melihat bagaimana hal ini terjadi dalam film The Martian. Tugas ini nggak mudah loh. Waktu selalu aja nggak cukup dan semua ini terlalu berat untuk ditangani oleh satu orang. Kecuali kalau kamu adalah Matt Damon. Jadi secara mengejutkan, kita butuh koloni yang cukup besar. Ini akan mendistribusikan beban secara signifikan. Setiap orang menghabiskan lebih sedikit tenaga, lebih sedikit lelah, dan sebagai hasilnya, efisiensi dan kecepatan kerja meningkat. Disinilah faktor berbagi berperan. Sekarang kita hanya perlu menghitung angka ini jika kita ingin, misalnya membangun sesuatu, berapa banyak orang yang kita perlukan untuk melakukannya dengan cepat dan efisien, bagaimana kita bisa mengoptimalkan pekerjaan sebanyak mungkin. Iya, itu tergantung pada kebutuhan orang-orang ini, sumber daya yang tersedia, hal-hal acak seperti cuaca dan sebagainya. Tapi secara umum, jumlah ini bisa diperkirakan dan dihitung dengan menggunakan beberapa fungsi matematika. Salotti menjelaskan lebih detail tentang fungsi-fungsi ini di dalam artikelnya. Kamu bisa baca sendiri ya kalau kamu tertarik. Tapi secara umum, dia menjelaskan 5 area yang perlu diperhitungkan saat menghitung angka ini. Area-area ini adalah pengelolaan ekosistem, produksi energi, industri, bangunan, dan faktor manusia. Faktor manusia mencakup hal-hal seperti pengasuhan dan pendidikan anak-anak, olahraga, permainan, musik, dan sebagainya. Pada akhirnya semuanya bermuara pada 2 hal, seberapa banyak waktu yang kita miliki dan seberapa baik orang-orang di koloni akan bekerja sama satu sama lain. Jadi, apa hasil dari semua perhitungan ini? Pada akhirnya Salotti menemukan kita butuh setidaknya 110 orang untuk bisa bertahan hidup di Mars. Ini adalah jumlah minimum yang dibutuhkan untuk menciptakan peradaban yang mandiri. Dan akan lebih baik kalau kita nggak membawa terlalu banyak orang. Semakin banyak orang yang kita bawa ke wahana antariksa, semakin sulit untuk memprediksi hasilnya. Lagi pula seperti yang telah dikemukakan, manusia selalu merusak berbagai hal untuk manusia lain. Jadi lebih baik tetap sekitar 110 orang.